Untuk materi pertama itu, yang akan saya, sampaikan, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, eee, mungkin sudah, terlihat ya, di layar, smartphone, teman-teman Bapak Ibu semua. Eee, untuk pembahasan kali ini, saya akan sedikit, menjelaskan, mungkin nanti akan, memantik juga, diskusi Bapak Ibu teman-teman semua mengenai jurnal yang berjudul, Need Assessment to Develop Online, Counseling Program atau, kebutuhan asesmen, untuk mengembangkan, program, konseling online. Di dalam, jurnal itu tentu ada, apa namanya, ada abstrak, terus kemudian ada pembahasan juga, terus, tujuan penelitian, terus kemudian ada, diskusi juga. Nah, dalam kata kunci, jurnal tersebut itu ada, 4 kata kunci. Pertama itu ada, need assessment, terus kemudian ada, online, counseling service, terus kemudian ada online counseling program dan, undergraduate, student. Eee di jurnal tersebut itu menggunakan metodologinya itu, kuantitatif, di mana, para peneliti itu membuat, suatu, kuesioner, yang mana, kuesioner tersebut itu, terfokus untuk, menilai kebutuhan, pengembangan, program konseling, yang berbasis online, bagi mahasiswa S1 Universitas Mahasarakam, di Thailand. Itu, eee, populasinya itu sebanyak, 36.579, mahasiswa S1 dari, universitas tersebut. Sampel penelitiannya itu 416, dari berbagai, apa namanya, fakultas di, Universitas, Mahasarakam tersebut. Nah, eee, ada beberapa hasil penelitian dan diskusi penelitian, di dalam jurnal tersebut. Pertama itu, analysis of actual and desired, condition of online counseling program. Analisis mengenai, kondisi aktual dan ekspektasi atau hal-hal yang diinginkan mengenai, program, konseling online. Nah, di mana, si peneliti itu, membagikan, kuesionernya itu, apa namanya, mengenai, hubungan terapeutik, di dalam, konseling online, kemudian, karakteristik, dari konselor tersebut, terus kemudian karakteristik, konseli, terus kemudian, aplikasi dari si, online konseling tersebut. Nah, untuk, Bapak Ibu teman-teman semua bisa lihat di, apa namanya, di, PowerPoint yang, ada di smartphone teman-teman Bapak Ibu semua, bahwa, ekspektasi mahasiswa S1, di Universitas, Mahasarakam itu, ada beberapa, apa ya, beberapa part ya, beberapa bagian. Nah, mereka berekspektasi, bahwa hubungan terapeutiknya itu, tinggi. Itu ada, poinnya itu dijelaskan, disuguhkan bernilai 4,75-an. Terus kemudian, apa namanya, kebutuhan terhadap, melihat, kepada karakteristik selor juga, tinggi, hampir, sama nilainya. Terus kemudian, karakteristik dari konseli juga, apa namanya,
ditinjau juga, diperhatikan juga oleh, para responden, terus kemudian, aplikasi online-nya pun apa namanya, mereka berekspektasi, bagus terhadap, aplikasi, online, konseling. Di dalam, kondisi yang aktual atau kondisi nyatanya itu, nilai dari, komunikasi terapeutiknya itu, ada di, nilai 2,75-an, hampir semuanya sama, jadi ada perbedaan antara aktual, konseling online tersebut dengan, keinginan atau ekspektasi dari, para mahasiswa, apa namanya, Eee eee, di Universitas Mahasarakam itu kepada kebutuhan, eee, konseling berbasis online. Nah, eee, di di dalam, online konseling program ini di Universitas Mahasarakam itu, lebih menekankan kepada, kesehatan mental begitu. Jadi memang, eee karena kondisinya pandemi itu jadi, apa namanya, universitas, melihat atau menyuguhkan, apa, program, konseling berbasis online untuk memudahkan, mereka untuk juga apa namanya, untuk, eee, memudahkan mereka untuk apa ya, kayak, biar, tidak terlalu terbebani misalnya kayak, dengan, proses perkuliahan. Nah, di dalam jurnal tersebut juga, dijelaskan bahwa ada beberapa keunggulan dari, program, online konseling. Pertama itu memang keunggulannya itu bisa menjangkau jarak ya karena, ya di mana-mana, apa namanya, kayak, jarak antara kota dengan kota yang lain itu, sangat berjauhan, terus kemudian, kondisinya juga sedang, pandemi tidak ada perkuliahan. Jadi dengan konseling, online ini, dengan program konseling online ini, konselor bisa menjangkau, konseli di mana pun ia berada. Terus kemudian, para konselor juga, mengacu dalam jurnal tersebut bisa menentukan waktu proses konselingnya itu dengan, fleksibel. Terus kemudian, dari penelitian dari jurnal tersebut ada beberapa, macam-macam respon dari mahasiswa, Universitas, Mahasarakam. Pertama itu, mahasiswa-mahasiswinya itu mengatakan nyaman, dengan, program, konseling online ini. Mengapa nyaman? Karena memang mereka, tidak apa ya, tidak harus untuk, memperlihatkan atau, menjelaskan identitasnya. Jadi semacam seperti, melakukan, bertindak sebagai anonimus gitu, anonim si, konselinya itu. Terus kemudian ada juga yang, tidak nyaman, dengan, program konseling online. Mengapa tidak nyaman? Karena memang, dari beberapa responden mengatakan, belum ada apa ya, tutorial begitu, dari, penggunaan aplikasi, si, konseling online tersebut. Terus kemudian, Eee, ada juga yang mengatakan sulit untuk melakukan, konseling karena, berbagai macam hal, entah itu sinyal dan, platform layanan. Terus kemudian ada juga yang, mengatakan terbantu oleh, program, konseling online. Di apa namanya, di dalam, jurnal tersebut, teman-teman, Bapak Ibu sekalian tidak dijelaskan bagaimana langkah-langkah, bagaimana, bentuk dari si, konseling online tersebut. Nah kemudian, apa namanya, jadi memang si jurnal itu hanya sekedar, memberikan asesmen kepada para mahasiswanya untuk mengembangkan si, konseling online itu. Jadi,
apa yang kurangnya, terus kemudian apa yang lebihnya, untuk diperbaiki di kemudian harinya. Nah, di pembahasan selanjutnya itu, menjelaskan, perspektif mahasiswa terhadap, kondisi aktual dari program konseling, online itu sendiri. Adapun hasilnya itu, ada 4 yang saya catat. Pertama itu, jenis kelamin, gender, dan umur ternyata tidak mempengaruhi kebutuhan konseling online. Jadi mau dia perempuan, mau dia laki-laki, mau dia, mahasiswa baru, mahasiswa pertengahan, mahasiswa lama, atau mahasiswa abadi, eee, itu tidak mempengaruhi gitu atas kebutuhan mereka untuk, melakukan konseling. Jadi, semuanya butuh terhadap, konseling online, seperti itu. Jadi yang mempengaruhinya itu hanya, eee, apa ya, kadar kesehatan mental dari para, mahasiswa tersebut. Terus kemudian IPK pun tidak mempengaruhi, kebutuhan konseling online. Jadi di dalam penelitian itu, eee apa ya, meneliti memberikan kuesioner kepada mahasiswa atau mahasiswi dari IPK 2,5 sampai IPK 3,5. Itu tidak ada, perbedaan gitu antara misalnya IPK yang 2,5 itu ternyata butuh konseling online, yang 3,5 tidak butuh konseling online, ternyata tidak seperti itu. Jadi ada yang memang, IPK rendah itu butuh, dan IPK tinggi pun, butuh. Terus kemudian, ekspektasi dari, para mahasiswa di berbagai, fakultas itu berharap bisa mengakses konseling online, gitu kan. Karena memang, ternyata beberapa fakultas belum disosialisasikan bahwa ada program, konseling online di Universitas Mahasarakam tersebut. Nah, terus kemudian, ada hal yang, unik juga antara, mahasiswa baru dengan mahasiswa yang, lama. Ternyata kebutuhan, mahasiswa baru untuk mengakses konseling online itu, lebih tinggi gitu dibanding, mahasiswa yang, pertengahan dan mahasiswa, tingkat akhir. Mengapa? Di dalam, jurnal tersebut dijelaskan bahwa mahasiswa baru ternyata, ingin agar supaya dirinya itu bisa menyesuaikan diri lebih cepat dengan lingkungan, kampus. Entah itu baik dari segi, proses pembelajaran, terus kemudian, proses perkuliahan, terus kemudian, lingkungan-lingkungan, baru yang mana, antara SMA dengan, kuliah itu ternyata sangat berbeda. Jadi mereka membutuhkan lebih banyak, ternyata membutuhkan, program konseling online, gitu. Nah, terus, di dalam penelitian itu pun, karena ada beberapa fakultas, kayak ada fakultas, teknik, terus kemudian ada fakultas, psikologi, terus kemudian ada fakultas hukum, fakultas bisnis, eee fakultas ilmu sosial, fakultas sains, dan lain macam sebagainya. Mereka menemukan bahwa, kondisi kesehatan mental yang paling baik itu ada di fakultas teknik. Tidak dijelaskan mengapa seperti itu. Tetapi, yang kesehatan mentalnya, yang ada terganggunya, mahasiswa yang banyak terganggu kesehatan mentalnya itu ada di, fakultas bisnis dan fakultas, ilmu sosial. Jadi pada akhirnya, mahasiswa-mahasiswa di fakultas bisnis dan fakultas, ilmu sosial mereka lebih butuh, konseling online. Mungkin karena memang, kondisi kesehatan mentalnya tidak lebih baik dibanding, yang ada di fakultas teknik. Terus kemudian, di fakultas psikologi dan fakultas, pendidikan,
Mereka karena memang sudah ada di tiap fakultasnya, layanan konseling, jadi, mereka tidak mengungkapkan bahwa mereka, butuh banget sama konseling online karena mungkin, mereka sudah mempunyai gitu, si layanan konseling di, fakultasnya. Terus kemudian, eee, ada beberapa prioritas, di dalam, program konseling online. Jadi, para mahasiswanya itu mengungkapkan ada, 2 hal penting, di dalam, program konseling, apa namanya, konseling online ini. Pertama ada, karakteristik konselor, kemudian yang kedua ada layanan, platform. Eee, nah, para mahasiswa itu, mengatakan, ditemukan bahwa karakteristik konselor yang hangat, terus kemudian yang bisa membangun, apa namanya, bisa membangun, hubungan yang hangat, terus kemudian bisa menjaga rahasia, terus kemudian, mempunyai etika dan moral yang, baik, itu menjadikan para mahasiswa, para konseli yang mengikuti program, konseling online itu merasa lebih nyaman. Dan itu yang sangat diperhatikan oleh, para responden di Universitas, Mahasarakam dalam penelitian ini. Terus kemudian yang kedua itu ada layanan, platform. Jadi, si medianya itu melalui apa sih, gitu kan. Karena, terkadang di WhatsApp, terkadang di, Facebook, terus kemudian, via chat juga dan lain macam sebagainya. Terus ada di, saya tidak menemukan Zoom ya di dalam, apa namanya, di dalam, penelitian ini. Mungkin, bisa digunakan juga, melalui Zoom. Eee, jadi para mahasiswa itu, mengatakan bahwa harus ada tutorialnya dulu nih untuk, eee, melakukan, program konseling online ini seperti apa gitu kan, bagaimana cara daftarnya, terus kemudian, nanti prosesnya kayak gimana, terus, keamanan, data pribadinya seperti apa gitu kan, aman atau tidak. Karena, isu tentang kebocoran data ternyata bukan hanya ada di Indonesia, ternyata di Thailand pun, isu tentang, apa namanya, kebocoran data pribadi itu, nah ada juga gitu. Jadi, mereka memperhatikan dua dua hal itu di dalam penelitian ini, untuk apa namanya, untuk meningkatkan program online konseling. Nah, terus kemudian, di dalam penelitian itu pun, eee menyarankan, Universitas Mahasarakam itu untuk meningkatkan kualitas, program dari, konseling online itu menjadi, lebih baik. Entah itu memperhatikan, dari karakteristik konselor, jadi, konselornya itu harus diberi pemahaman bahwa, "Oh, begini cara menggunakan eee, platform ini," gitu kan. Terus kemudian sinyalnya harus stabil, terus kemudian waktu yang efektif itu, di jam berapa, itu konselor diberi pengetahuan, soal hal itu. Karena, jika konselor tidak memahami si platform tersebut, maka proses konseling, berbasis online itu akan terganggu, begitu. Eee eee, Terus kemudian, apa namanya, karakteristik konselor pun harus ditingkatkan. Jadi diberikan pemahaman-pemahaman, diberikan, suatu keterampilan begitu, soal, karakteristik konselor yang, bagaimana bisa membangun komunikasi terapeutik yang hangat di dalam suatu, media layanan, online. Saya kira, begitu yang bisa saya, sampaikan. Nanti tanya jawabnya di akhir setelah semua pemakalah
beres. Eee, Mohon maaf apabila ada yang, kurang dan tidak tersampaikan. Mungkin saya akan lanjutkan ke pemateri selanjutnya yaitu Hafiz Hasbi. Terima kasih.